Hai, nama aku Kendra, dan aku jual foto diriku demi uang. Yang aku nggak tahu, itu bakal bikin aku dikeluarin dari sekolah dan kehilangan segalanya. Aku nggak pernah punya banyak uang sejak kecil. Ibuku single mom, jadi dia melakukan sebisanya untuk kami. Waktu aku umur 18 dan masuk kelas 3, ibu kehilangan kerja. Situasi jadi agak seram. Harusnya aku merencanakan kuliah dan semangat akan masa depan. Tapi aku malah khawatir kita nggak mampu beli makan. Aku bisa dengar ibuku nangis sebelum tidur. Jujur, aku sedih setiap saat. Rasanya kayak melihat masa depanku yang menjanjikan itu layu dan mati di depan mataku. Tentu saja, aku dan ibuku nggak pernah ngomongin ini. Ibuku bahkan nggak bilang kalau ibu dipecat. Aku sadar waktu uang pesangon ibu sampai ke rumah. Sejak saat itu, aku tahu hidup bakal berat. Pertama, aku nggak tinggal di perumahan kaya. Beneran, kami semua nggak punya uang kecuali beberapa anak gaul. Sahabatku dari kecil, Melody, punya situasi finansial yang sama kayak aku. Jadi kami nyambung banget. Ya, harusnya aku bilang, dia dulu punya situasi finansial yang sama kayak aku. Waktu ibuku dipecat, tepat setelah kita ulang tahun ke-18, Melody mulai masuk sekolah pakai baju mewah. Dia terlihat seperti supermodel. Dia memakai brand ternama, rambutnya dicat dengan warna baru. Dia bahkan pakai strip pemutih. Itu adalah uang yang gak pernah kita punya sepanjang hidup kita. Aku gak tanya dia tentang itu, karena jujur aku asumsi dia dapat itu dengan cara yang gak baik. Dari dulu dia suka panjang tangan. Dan aku gak mau ikutan kalau dia mencuri. Walaupun susah, karena selagi dia terlihat kayak model, aku pakai baju bekas yang sobek ke sekolah. Aku suka beli baju bekas, tapi aku pakai baju yang banyak nodanya. Baju punya ibuku 20 tahun lalu. Karena kita bahkan gak mampu beli baju bekas. Suatu hari, Melody sadar kalau aku makin kurus. Waktu kami duduk untuk makan siang, dia ajak aku keluar sekolah dan duduk di restoran sama dia. Aku udah gak ke restoran bertahun-tahun. Waktu kami duduk, dia pegang tanganku dan bilang yang sejujurnya. Dia jual foto-foto kakinya demi uang. Harus aku akui, awalnya aku juga ketawa dan jijik. Maksudku, orang kaya apa yang mau lihat itu? Jadi kalian bisa bayangin betapa kagetnya aku waktu dia nunjukin berapa banyak uang yang dia dapat per minggu. Tiba-tiba, hal jijik dan lucu yang dia lakuin terlihat seperti pilihan buat aku. Itu seperti cara untuk keluar dari kemiskinan. Lagi pula, aku cuma perlu foto kaki aku aja kan? Aku pulang malam itu dan mengunci diri di kamar. Aku merasa nggak nyaman. Tapi aku upload foto kakiku. Cuma duduk di lantai, tiba-tiba aku dibanjiri banyak komen. Beberapa dari mereka minta aku gunting kuku kakiku, dan beberapa bilang mereka suka kakiku seperti itu. Aku merasa malu dan aneh. Lalu pendapatan pertamaku masuk. Seseorang meminta foto lagi. Hanya dengan itu, aku nggak miskin lagi. Besoknya aku bisa makan kayak orang normal. Aku mulai foto dan upload lebih sering lagi. Orang-orang meminta hal-hal polos. Dan aku lega karena wajahku nggak pernah ada di dalam foto. Nggak lama kemudian, profil aku jadi terkenal. Ternyata kakiku memiliki hal yang tepat. Aku nggak bisa bilang ibuku apa yang aku lakukan. Jadi aku mulai sembunyiin uang di saku dan lacinya. Berharap ibu menemukan dan mikir kalau itu uang yang sempat hilang. Ternyata itu berhasil. Karena sesekali aku lihat ibu tersenyum. Sesuatu yang udah bertahun-tahun nggak aku lihat. Lalu aku mulai masuk sekolah dengan pakaian bagus. Aku dan Melody mulai main sama anak-anak gaul yang awalnya bahkan gak mau melihat kita. Dan aku bahkan berhasil dapat pacar, Mika. Semuanya luar biasa untuk sesaat. Aku pulang ke rumah, ambil foto, lalu pergi sama teman-temanku. Begitulah sampai suatu hari Melody melotot padaku di lorong. Waktu aku tanya ada apa, dia memutarkan bola matanya.
Aku kehilangan pelanggan setia karena kamu hari ini, kata dia. Dia bilang kalau aku nggak berhenti foto, dia bakal hancur. Aku sayang sama Melody, dan dia yang punya ide duluan. Jadi aku merasa hutang padanya. Aku pulang dan cari foto-foto lain. Yang nggak nunjukin itu loh, barangku. Tapi ada hal aneh lain. Kamu bisa bayangin betapa kagetnya aku waktu aku nemu website untuk foto siku. Kamu tahu betapa susahnya ambil foto siku? Aku nggak menghasilkan uang sebanyak waktu foto kaki. Lalu seseorang bilang ada cara supaya aku bisa. Aku harus kirim video diriku mencoba jilat selai kacang dari sikuku. Aku merasa malu, direndahkan. Tapi uang yang mereka tawarkan itu bakal memecahkan masalahku untuk sesaat. Jadi aku melakukannya. Dan harus aku akui, aku terlihat bodoh. Lebih parahnya, aku ditipu. Aku kirim videonya dan uangnya nggak dikasih. Jadi itu semua sia-sia. Tiba-tiba aku miskin lagi. Jadi aku balik untuk foto kaki. Aku janji pada diriku supaya aku lebih tenang. Dan aku nggak mencoba menghasilkan uang lebih dari Melody. Tapi itu nggak berhasil. Waktu aku mulai posting lagi, aku menghasilkan banyak uang. Aku chat Melody untuk omongin ini. Tapi dia mengabaikanku. Aku merasa nggak enak. Tapi aku nggak tahu betapa buruknya perasaanku besoknya. Aku masuk sekolah dan ada banyak foto aku menjilat selai kacang dari sikuku hampir di setiap loker. Orang-orang di lorong menonton videonya dan mentertawaiku. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Melody membongkar rahasiaku karena aku foto-foto kaki lagi. Dalam waktu 1 jam semua teman aku membenciku. Maikah putusin aku, bilang aku jijik. Aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Aku pikir dia bakal tanya siapa yang melakukan ini. Tapi dia malah menceramahiku karena perbuatan menjijikanku dan bilang kalau dia nggak mau ada anak kayak aku di sekolah. Aku bilang aku sudah berhenti, tapi dia nggak peduli. Dia menyuruhku untuk merapikan lokerku dan pergi. Dia nggak bisa membiarkanku menodai reputasi sekolah. Dengan begitu, aku kehilangan tahun terakhirku. Beberapa bulan terakhir di SMA dengan teman-teman kecilku. Untungnya karena aku udah 18 tahun, dia nggak akan kasih tahu ibuku. Waktu aku jalan untuk bersihin lokerku, Melody berdiri di sana. Dia bilang kalau aku kasih tahu siapapun tentang foto kakinya, mereka nggak akan percaya padaku. Jujur, itu yang paling menyakitkan. Aku nggak akan nyakitin Melody kayak gitu. Dan yang bikin sedih adalah dia mikir gitu. Aku lempar barangku ke dalam tas dan jalan pulang. Aku bingung banget sama semuanya, sampai aku nggak mikir apa yang bakal menungguku waktu aku buka pintu rumah. Ibuku duduk di meja dapur, kepalanya terbenam di tangannya. Apa ibu dengar tentang aku yang dikeluarin? Harusnya aku nggak kaget waktu ibu taruh foto di atas meja dan bilang kalau ibu menemukannya di depan pintu rumah berisi link ke profil kaki dan sikuku. Aku coba jelasin kalau itu nggak semenjijikan yang ibu kira, tapi ibu nggak marah tentang itu. Kalau kamu khawatir masalah uang, harusnya kita omongin, kata ibu. Aku bilang kalau aku khawatir tentang uang sepanjang hidupku. Untuk pertama kalinya, kami ngomongin tentang situasi finansial kami. Ibu minta maaf karena nggak bisa mendukungku dan karena membuatku takut. Mendengar kata-kata itu bikin aku bersyukur dan sedih secara bersamaan. Aku bilang kalau aku tahu ibu berusaha semaksimal mungkin dan aku harap aku bisa bantu lebih. Kami ngobrol berjam-jam tentang finansial kami. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku dan ibu mengerti satu sama lain. Ibu kecewa karena foto-fotonya. Hal itu berbahaya dan menghancurkan reputasiku. Tapi di saat yang sama, ibu bilang aku nggak berhak dapat perlakuan seperti itu dari Melody. Teman sejati seharusnya nggak menyakitimu kayak gitu. Sejak pembicaraan itu, aku dapat GED-ku. Hubunganku dengan ibuku benar-benar berubah. Dan jujur, aku bersyukur itu terjadi. Uang adalah topik yang berat untuk dibahas dengan keluarga. Tapi kadang, itu bisa bikin semua orang dapat kenyamanan dan validasi yang mereka butuhkan. Komunikasi mengenai hidup itu penting dalam hubunganmu, walaupun itu nggak nyaman. Sekarang aku kerja sebagai pelayan. Aku nggak menghasilkan banyak uang, tapi aku bangga akan kerjaanku.
Aku bahkan mulai punya teman baru.